Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mistiani dengan NIM 2304019072, mahasiswa IAIN Salatiga dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4E. Nah, pada video kali ini saya ingin mensimulasikan atau mempraktekkan kegiatan belajar mengajar untuk anak MI yang dilakukan secara daring guna memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis. Di sini saya ketika menjelaskan itu menggunakan media bantu yaitu berupa PowerPoint. Nah, di dalam PowerPoint tersebut memuat mengenai mata pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 1 semester 2 yang bertemakan rajin belajar surah An-Nasr. Nah, baiklah teman-teman, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, pada hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, Bu Guru ingin menjelaskan mengenai materi hari ini, yaitu tentang rajin belajar surah An-Nasr. Anak-anak sekalian sudah hafal ya tentunya tentang surat An-Nasr itu. Ya, baik. Nah, Bu Guru di sini akan menjelaskan mengenai yang pertama lafal surah An-Nasr, yang kedua arti perkatanya, dan yang ketiga yaitu isi kandungannya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, Bu Guru di sini ingin membacakan atau melafalkan surat An-Nasr. Nah, nanti anak-anak menyimak dengan baik ya. Setelah Ibu Guru membaca, nanti giliran kalian untuk membaca. Nanti Ibu sebutkan nama kalian satu persatu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Shadaqallahul Adzim. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas yang Ibu bacakan tadi? Ya, kalau sudah jelas, sekarang giliran kalian membacakannya ya. Akan Ibu panggil satu persatu nama kalian. Nah, baiklah anak-anak, kalian sudah membaca surah An-Nasr satu persatu ya. Nah, kemudian di sini Ibu Guru akan menjelaskan arti perkata surah An-Nasr mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita simak bersama-sama ya, dengerin Ibu Guru ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, arti perkatanya yaitu idza artinya apabila, jaa telah datang, nasrullah pertolongan Allah, al-fathu kemenangan. Yang ayat 2, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Arti perkatanya wa ra'aita engkau melihat, an-nasa manusia, yadkhuluna mereka masuk, fi dinillahi ke dalam agama Allah, afwaja dengan berbondong-bondong. Kemudian yang ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Arti perkatanya yaitu fasabbih maka bertasbihlah, bihamdi dengan memuji, rabbika Tuhanmu, wastaghfirhu dan memohonlah ampun kepadanya, innahu kana sesungguhnya dia adalah tawwaba Maha Penerima taubat. Nah, itu tadi ya anak-anak arti perkata dari surah An-Nasr. Nanti setelah ini Ibu harap kalian bisa memahami artinya dari
kata per kata ya. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Setelah kalian mengetahui arti dari ayat surah An-Nasr, kemudian juga arti perkataannya, di sini Ibu Guru akan menjelaskan mengenai isi kandungan surah An-Nasr. Isi kandungan surah An-Nasr itu anak-anak terdiri dari 4. Yang pertama, surah An-Nasr ada pada urutan surah ke-110 dan terdiri dari 3 ayat. Kemudian, kata An-Nasr diambil dari ayat pertama, yaitu An-Nasr yang artinya pertolongan. Kemudian, surah An-Nasr berhubungan dengan Fathu Makkah. Kemudian, yang terakhir, isi pokok surah An-Nasr tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada orang lain. Nah, itu ya anak-anak, penjelasan dari Ibu mengenai surah An-Nasr. Ibu harap kalian bisa memahami ya. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita mengerti atau memahami kandungan dari surah An-Nasr beserta dengan artinya tadi, Ibu Guru harap kalian bisa mengerti dan mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini Ibu Guru ingin memberikan evaluasi kepada kalian. Nah, nanti dengan adanya evaluasi ini, Ibu Guru akan memasukkan sebagai nilai pengetahuan kalian. Nah, Bu Guru akan memberikan soal kepada kalian, yaitu berupa soal pilihan ganda. Dengan cara langkah-langkah pengerjaannya yaitu kalian pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang, dan kemudian jawabannya itu nanti dikirimkan melalui via WA grup ya anak-anak. Nah, berikut ini adalah soal-soal yang Ibu berikan kepada kalian. Soalnya nggak banyak, yaitu cuma ada 5. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar ya. Nah, Ibu Guru sudah mengoreksi hasil pekerjaan kalian, tetapi masih ada beberapa kesalahan di antara kalian. Karena kalian sudah mengerjakan evaluasi dengan baik, yuk simak pembahasan berikut ini yang akan Ibu jelaskan. Semangat! Baiklah anak-anak, kita bahas soalnya satu persatu. Dengerin Ibu Guru ya. Yang nomor 1, arti dari An-Nasr adalah kata An-Nasr tersendiri diambil dari ayat pertama, yaitu An-Nasr yang mempunyai arti pertolongan. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah C, pertolongan. Kemudian yang nomor 2, surah An-Nasr termasuk golongan surah An-Nasr tergolong surah Madaniyah sebab diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Jadi jawaban yang benar yaitu A. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Nomor 3, potongan ayat berikut yang berarti pertolongan Allah adalah, pertolongan Allah itu terdapat pada potongan ayat ke-1, yaitu Nasrullah yang artinya pertolongan Allah. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Sekarang soal yang nomor 4. Surah An-Nasr pada urutan Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surah An-Nasr ada pada urutan surat ke-110. Surah An-Nasr diturunkan setelah surat At-Taubah. Nah, jadi jawaban yang benar yaitu A, 110. Kemudian soal yang terakhir nomor 5. Surah An-Nasr berkaitan dengan peristiwa sebab turunnya atau diturunkannya surah An-Nasr karena peristiwa Fathul Mekkah. Di dalam surah An-Nasr ini diceritakan peristiwa yang terjadi di Fathul Mekkah. Jadi jawaban yang benar yaitu A. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai soal yang Ibu berikan kepada kalian ya anak-anak. Nah, setelah Ibu bahas soalnya satu persatu, di sini
nilai kalian sudah lumayan bagus. Tetapi berapapun nilai kalian, tetap semangat ya. Terus rajin belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak lagi. Baiklah anak-anak, Ibu Guru kira cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian bisa memahami atau mencerna, kemudian menerapkan isi kandungan surah An-Nasr tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pekan depan kita lanjutkan untuk rajin belajar surah An-Nas. Ya, begitu ya kira-kira pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.